Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Elianti Ningsih dengan NIM 1932956. Pada video kali ini saya akan membahas administrasi kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Kurikulum merupakan bidang garapan pertama dalam administrasi pendidikan. Keberhasilan dalam proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulum. Kenapa begitu? Karena kurikulum disuguhkan kepada peserta didik untuk mengelola dalam perencanaan kurikulum. Selain itu juga menjawab kebutuhan, keinginan industri atau hasrat industri di dalam dunia kerja. Landasan hukum administrasi kurikulum dikemukakan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 14 Tahun 2003. Administrasi kurikulum atau kurikulum adalah seperangkat rencana atau tujuan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara strategi yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar atau KBM untuk mencapai tujuan pendidikan. Perlu kita ingat di garis bawahi yaitu seperangkat rencana. Berarti intinya apa? Lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi bagaimana lembaga pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki seperangkat rencana sedemikian rupa baik dari isi, tujuan, cara ataupun strategi yang akan dibawa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Jika dilihat dari pengertiannya, berarti seperangkat atau rencana yang digunakan dalam proses belajar mengajar baik dari isi, strategi, cara ataupun bahan yang digunakan, seharusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh lagi, yaitu mengenai pengertian administrasi kurikulum atau kurikulum. Pengertian secara sempit, kurikulum adalah seperangkat mata-mata pelajaran atau seperangkat mata-mata kuliah yang kemudian dibahas oleh peserta didik dalam kelas. Tetapi lebih jauh daripada itu, yang dinamakan kurikulum merupakan sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, untuk kemudian dikembangkan, untuk kemudian dibagikan bersama, sehingga si anak atau peserta didik tersebut tidak hanya mendapatkan secara teori tetapi juga mendapatkan setiap proses experience atau pengalaman belajar tersebut yang dibagikan guru, pendidik ataupun dosen di kelas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen kurikulum. Yang pertama, kurikulum itu sendiri, yang kedua tujuan, yang ketiga isi atau konten, yang keempat metode yang digunakan, yang kelima evaluasi. 5 komponen atau 5 masalah tersebut yang didesain sedemikian rupa dalam satuan pendidikan, harusnya tujuan pendidikan bisa dicapai dari standar waktu yang lebih jelas. Tetapi coba kita lihat sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Bahkan dari beberapa perubahan kurikulum, masalah pendidikan tersebut masih ada sampai sekarang. Yang kedua yaitu organisasi atau organizer. Berarti semuanya ikut serta dan disosialisasikan secara bersama, baik dari dekan, rektor, guru, ataupun dosen. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau equating. Merupakan proses pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas. Yang keempat yaitu evaluasi, mengevaluasi apakah tujuan itu terselesaikan
berdasarkan tujuan pendidikan, atau untuk melihat atau mengetahui tujuan pendidikan itu tercapai atau tidaknya. Peran guru dalam administrasi pendidikan ada karena memiliki peran yang sangat besar, sebab guru dan dosenlah yang tahu permasalahan di lapangan. Artinya apa? Guru dan dosenlah yang paham anak ini pasarnya bagaimana, maksudnya setelah perkuliahan arah pekerjaannya kemana.